Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana keadaan kalian hari ini? Saya harap kalian selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala penyakit. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Milata Sabila Rasyida. Saya dari jurusan Tadris Matematika IAIN Tulungagung. Di sini saya akan membantu kalian dalam memahami materi perpangkatan. Pasti kalian sudah pernah kan mendapatkan materi ini atau pernah belajar materi perpangkatan kan? Nah, kita akan mengulas lebih dalam apa sih perpangkatan itu. Nah, di materi ini saya akan membahas 4 subbab atau 4 materi. Yang pertama mengenai pengertian perpangkatan, lalu yang kedua mengenai bilangan berpangkat bilangan bulat, lalu perkalian dan pembagian perpangkatan, kemudian notasi ilmiah. Nah, untuk materi yang pertama yaitu pengertian perpangkatan. Perpangkatan itu merupakan perkalian yang berulang dari suatu bilangan yang sama. Nah, maksudnya perkalian dari angka yang sama. Nah, perpangkatan ini memiliki bentuk umum yaitu A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N kali dengan A itu bilangan dasar atau bilangan pokok dan N itu bilangan pangkat atau eksponen. Lalu yang kedua mengenai bilangan berpangkat bilangan bulat. Nah, bilangan bulat sendiri ini dibagi menjadi 3, yaitu ada bilangan positif, ada bilangan negatif, juga bilangan 0. Nah, yang pertama mengenai bilangan berpangkat bulat positif. Nah, bilangan berpangkat bulat positif ini memiliki bentuk umum, yaitu A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N kali dengan N ini bilangan positifnya. Nah, bentuk umum ini sama seperti bentuk umum tadi pada pengertian perpangkatan tadi. Nah, untuk lebih jelasnya, ini ada satu contoh. Tentukan nilai dari 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 kan tadi sudah dijelaskan kalau perpangkatan itu perkalian yang berulang sebanyak N kali. Nah, ini 3 pangkat 4. Nah, N-nya ini sama dengan 4 ini kan. Maka 3 pangkat 4 sama dengan 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali kan. Nah, hasilnya 81. Bagaimana? Sudah paham kan? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Nah, selanjutnya bilangan berpangkat bulat negatif. Ini memiliki bentuk umum yang sedikit berbeda dari bilangan bulat positif. Bentuk umumnya A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Diingat-ingat ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh. Tentukan nilai dari 3 pangkat negatif 4. Kita lihat bentuk umumnya. Kalau A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, maka 3 pangkat negatif 4 sama dengan 1 per 3 pangkat 4 sama dengan 1 per 81. Bagaimana? Sudah paham kan? Nah, selanjutnya mengenai bilangan berpangkat 0. Nah, bentuk umumnya ini sedikit berbeda, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Mengapa demikian? Karena semua bilangan jika dipangkatkan 0 pasti akan mendapatkan hasil sama dengan 1. Entah 1 juta, bahkan 1 miliar. Kalau dipangkatkan 0 pasti akan menghasilkan 1. Nah, untuk contohnya ini, tentukan nilai dari 1 juta pangkat 0. Sudah pasti kan, sudah saya jelaskan kalau semua bilangan kalau dipangkatkan 0 pasti akan menghasilkan 1. Kecuali 0 pangkat 0. Itu tidak akan menghasilkan 1.
Nah, selanjutnya mengenai perkalian dan pembagian perpangkatan. Untuk perkalian, ini memiliki sifat yaitu yang pertama A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Karena ini A ada yang sama kan, yaitu A-nya, maka pangkatnya tinggal ditambahkan. Nah, untuk sifat yang kedua, dalam kurung A pangkat M pangkat N atau A pangkat N dalam kurung pangkat M. Ini pangkatnya dikalikan. Ingat-ingat ya. Nah, untuk sifat yang ketiga yaitu dalam kurung A kali B pangkat M. Nah, ini satu-satu dipangkatkan, akan menghasilkan A pangkat M dikali B pangkat M. Sudah paham kan? Nah, untuk pembagian. Ini pembagian memiliki dua sifat, yaitu A pangkat M per A pangkat N. Nah, ini pangkatnya dikurangi. Tadi kan kalau A-nya sudah sama, kalau untuk perkalian kan pangkatnya ditambah. Kalau pembagian ini pangkatnya dikurangi. Ingat-ingat ya. Untuk sifat yang kedua yaitu dalam kurung A per B pangkat M. Ini dipangkatkan satu-satu sama seperti yang tadi, menghasilkan A pangkat M per B pangkat N. Nah, untuk contoh perkalian, untuk yang pertama yaitu tentukan nilai dari 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, ini kan sudah sama kan, angka pokoknya yaitu 3. Nah, sudah sama kan, jadi pangkatnya tinggal ditambahkan, maka menghasilkan 3 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. Nah, selanjutnya untuk contoh yang kedua yaitu dalam kurung 3 pangkat 2 pangkat 3, maka pangkatnya dikalikan. Nah, akan menghasilkan 3 kali 3 pangkat 2 kali 3 sama dengan 3 pangkat 6. Nah, selanjutnya untuk contoh yang ketiga yaitu dalam kurung 3 kali 2. Nah, ini kan angka pokoknya itu berbeda. Jadi, dipangkatkan satu-satu akan menghasilkan 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Nah, kemudian untuk contoh untuk pembagian yaitu yang pertama 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 menghasilkan 3 pangkat 4 dikurangi 2. Nah, sudah seperti sifat yang ini kan? Jadi pangkatnya tinggal dikurangi akan menghasilkan 3 pangkat 2. Nah, untuk contoh yang kedua ini sama seperti sifat ini, maka menghasilkan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Nah, selanjutnya untuk notasi ilmiah. Notasi ilmiah atau bentuk baku dari suatu bilangan positif dituliskan dalam bentuk A dikali 10 pangkat N. Nah, notasi ilmiah ini digunakan untuk mempersingkat angka. Contohnya kalau di belakang koma itu sangat banyak angkanya, itu bisa disederhanakan menggunakan notasi ilmiah ini dengan A lebih dari 1 dan A kurang dari 10 dan N adalah bilangan bulat. Ini memiliki catatan yang pertama yaitu bilangan lebih atau sama dengan 10. Gunakan pangkat positif ketika memindahkan titik desimal ke kiri. Untuk contohnya, ada angka 8.500.000. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 85 dikali 100.000. Nah, 100.000 ini kan memiliki nolnya ada 5, maka menjadi 85 dikali 10 pangkat 5. Nah, ini bisa disederhanakan lagi menjadi 8,5 dikali 1 juta. Akan menghasilkan 8,5 dikali 10 pangkat 6. Kemudian catatan yang kedua yaitu bilangan antara 0 dan 1. Gunakan pangkat negatif ketika memindahkan titik desimal ke kanan. Untuk contohnya
ada 0,000085. Nah, untuk menyederhanakan ini kita lihat berapa angka sih di belakang koma itu. Nah, ini di belakang koma itu ada 7 angka. Maka menghasilkan 85 dikali 10 pangkat negatif 7. Mengapa negatif 7? Karena ini angka irasional. Nah, jadi akan berpangkat negatif. Nah, selanjutnya kita ada contoh soal. Untuk yang pertama, tentukan nilai dari 4A pangkat 5 dikali 2 pangkat 4A pangkat 2 ditambah 6A pangkat 7 adalah. Nah, pilihan jawabannya sudah tersedia. Nah, ini pembahasannya. Kalian bisa pahami. Ini sama-sama kita mengerjakan yang perkalian dulu. Nah, ini akan menghasilkan seperti ini. 4 dikali 2 pangkat 4 dikali A. Nah, ini kan sama-sama mempunyai koefisien A. Nah, pangkat dari A ini tinggal ditambahkan. Maka akan menghasilkan 64A pangkat 7. Nah, ini karena perkalian, maka angka yang di depan A ini tinggal dikalikan. Maka akan menghasilkan 64A pangkat 7. Ditambah ini 6A pangkat 7. Maka akan menghasilkan 70A pangkat 7. Maka jawaban yang benar adalah A. Nah, untuk soal selanjutnya, tentukan nilai dari negatif 2 pangkat 8 dikali negatif 2 pangkat 3 dibagi negatif 2 pangkat 9. Nah, untuk pembahasannya, kita kerjakan yang atas sini dulu. Karena ini memiliki angka pokok yang sama, yaitu negatif 2, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Akan menghasilkan negatif 2 pangkat 11 dibagi 2 pangkat negatif 2 pangkat 9. Nah, karena ini angka pokoknya sudah sama-sama negatif 2, maka pangkatnya tinggal dikurangi. Nah, maka akan menghasilkan negatif 2 pangkat 2 sama dengan 4. Maka jawabannya benar adalah C. Kemudian contoh soal yang terakhir. Sebuah kubus memiliki panjang sisi 3P satuan. Perbandingan antara luas permukaan dan volumenya adalah. Pilihan jawabannya sudah tersedia. Nah, untuk pembahasannya, pertama kita mencari luas permukaan dari kubus. Luas permukaannya yaitu 6 dikali S kuadrat. Nah, sisinya tadi kan 3P. Kita masukkan 3P dikali 3P. Maka menghasilkan 54P kuadrat. Kemudian untuk mencari volume yaitu sisi pangkat 3. Ini akan menghasilkan 27P pangkat 3. Nah, untuk perbandingan luas permukaan dan volume yaitu 54P pangkat 2 dibanding dengan 27P pangkat 3. Nah, ini bisa disederhanakan sama-sama dibagi dengan 27P pangkat 2. Nah, ini akan menghasilkan 2 banding P. Nah, untuk mencari 27P pangkat 2 ini dicari KPK-nya. Nah, akan menghasilkan KPK 27P pangkat 2. Jadi bisa dibagi dengan 27P pangkat 2. Maka akan menghasilkan 2 banding P. Maka jawaban yang benar adalah D. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.